Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Zakia dengan NIM 25370067. Saya berasal dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. PKN juga bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran hukum, serta sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. PKN ini tidak hanya mengajarkan kita tentang teori, tetapi juga membentuk sikap. Jadi, kita bukan hanya tahu tentang apa itu dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi kita juga harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di saat kita berdiskusi di dalam kelas. Nah, di saat teman kita mengeluarkan pendapat, lalu kita menghargai pendapat tersebut, itu merupakan bentuk penerapan dari nilai PKN. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Tanpa pemahaman dari pendidikan kewarganegaraan, perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik. PKN mengajarkan nilai demokrasi, yaitu menghargai pendapat orang lain. Selain itu, PKN juga menanamkan nasionalisme atau rasa cinta terhadap negara serta pentingnya rasa persatuan. Contohnya, di saat kita pemilu, masyarakat dibebaskan untuk memilih siapa pemimpin sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu merupakan bentuk demokrasi, tetapi juga harus saling menghargai pilihan orang lain agar tidak terjadinya konflik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang identitas bangsa. Identitas bangsa merupakan jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas ini penting karena dapat memperkuat rasa kebanggaan dan persatuan masyarakat. Dengan adanya identitas bangsa, masyarakat akan merasa memiliki satu kesamaan walaupun berbeda latar belakang. Contohnya adalah bahasa. Di Indonesia ini banyak terdapat bahasa-bahasa daerah, bukan hanya di setiap provinsinya yang berbeda, di setiap daerah kabupaten pun juga berbeda. Kemudian ada batik sebagai budaya nasional serta Pancasila sebagai dasar negara. Semua itu menjadi simbol yang mempersatukan bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang norma. Apa itu norma? Norma ini merupakan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini bertujuan agar kehidupan menjadi lebih tertib dan teratur. Norma terdiri dari beberapa jenis seperti norma agama, norma suku, norma budaya, maupun norma hukum. Norma ini berbeda dengan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Contoh dari norma dan konstitusi yaitu norma sosial mengajarkan kita untuk bersikap sopan kepada orang lain. Sedangkan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara seperti hak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya adalah integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Hal ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Tanpa integrasi, negara bisa mengalami perpecahan. Faktor pendukung integrasi ini merupakan sikap toleransi, saling menghargai, dan gotong royong. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sikap diskriminasi, fanatisme berlebihan, dan kurangnya rasa saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan antara hak dan kewajiban. Contohnya,
kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mematuhi aturan sekolah maupun aturan di kampus. Kemudian yaitu peran hukum dan konstitusi. Hukum memiliki peran ada dua yang saya ketahui, yaitu yang pertama menjaga ketertiban. Hukum mengatur perilaku masyarakat agar tidak bertindak semaunya atau seenaknya. Contohnya di saat peraturan lalu lintas, pengendara itu harus memakai helm. Jika pengendara tersebut melanggar, maka dikenakan tilang untuk kendaraan yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu peran hukum adalah menciptakan keadilan. Hukum memastikan setiap orang diberlakukan sama di depan hukum. Contohnya di saat ada kasus pencurian, siapapun pelakunya tetap akan diproses oleh hukum. Kemudian tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tiga peran dari konstitusi. Yang pertama yaitu melindungi hak warga negara. Konstitusi ini menjamin hak-hak dasar dari warga negara. Contohnya, hak dalam mendapatkan pendidikan, hak dalam kebebasan berpendapat selama kita tidak melanggar hukum. Kemudian peran dari konstitusi yaitu mengatur penyelenggaraan negara. Konstitusi ini menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya, pemilihan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari pembagian kekuasaan ada yang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan peran konstitusi yang terakhir yaitu sebagai hukum tertinggi. Konstitusi menjadi dasar dari semua peraturan yang ada. Artinya, semua undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Mungkin teman-teman bisa searching tentang peran-peran dari hukum maupun peran konstitusi yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan, hukum, serta tanggung jawab sebagai warga negara. PKN tidak hanya membahas teori, tetapi juga menekankan pentingnya sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus menerapkan dari teori yang diberikan oleh pendidikan kewarganegaraan tersebut. Mungkin hanya sekian penyampaian materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Jika ada salah dan janggal maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.